Hai guys, kita mau tanya sama anak saja yang nomor 2 ini, mengapa dia mau merantau, padahal setiap anak saya itu nggak pernah saya berpisah, walaupun ke rumah neneknya aja nggak pernah ya, bukan tiba-tiba sih, dari SMA itu, dari SMP dia udah mencari tempat kuliahnya di mana, tapi saya nggak pernah mengizinkan dia untuk kuliah di luar. Udah semua alasan saya bikin, yang sampai alasan jauh, takut berpisah, semuanya nggak masuk. Terakhir kali alasannya saya bilang saya nggak ada biaya, itu alasan terakhir saya nggak mengizinkan dia kuliah di Jakarta. Karena dia, menurut saya, dia perempuan, saya takut, jadi saya nggak mengizinkan. Tapi apa alasan dia? Dia bilang, kalau mama nggak ada uang, adek nggak memaksa mama, adek kerja dulu, adek cari uang dulu, setelah itu adek baru kuliah. Betapa terkejutnya saya, nggak mungkin saya biarkan dia nganggur dulu. Akhirnya saya menyetujui dia kuliah di Jakarta. Tapi walaupun saya setuju dia kuliah di Jakarta, banyak hal-hal yang nggak pernah dalam pikiran saya yang saya temui mengantar dia waktu pertama kalinya. Kita tanya dulu apa alasan dia pertama, mengapa dia ngotot kali kuliahnya mau di luar waktu itu. Coba tanya dia dulu, gimana, apa alasan adek? Ya, kalau kuliah itu kan sebenarnya udah gerbang terakhir mau ke dunia kerja gitu kan. Udah sekolah 12 tahun gitu. Sebenarnya yang penentu kalinya tuh menurut Dek di kuliahnya sih. Jadi pilihan kuliahnya di mana itu sangat mempengaruhi nanti bakalan karirnya tuh gimana gitu. Ya udah, Dek kan udah menentukan nih pengen karirnya itu nanti di bidang IT gitu kan, terus pengennya tuh kayak di perusahaan swasta gitu. Sementara kan di tempat kita perusahaan yang kayak gitu tuh ya boleh hitungan jari, ataupun mungkin ya hampir nggak ada lah pada waktu itu tuh gitu kan. Jadi ya pilihannya kalau Dek tetap di Pekanbaru, antara Dek buka bisnis ya, atau emang Dek yang buka peluang baru gitu kan. Terus juga kalau untuk pilihan universitasnya di Pekanbaru itu yang ada IT waktu itu kalau nggak salah baru di 2 universitas, dan akreditasinya itu juga maksimal B gitu. Ya, Mama bertanya itu. Sementara kayak itu kita udah kuliah 4 tahun tapi kayak nggak maksimal gitu loh, ya udah cuma yang ala kadarnya apa adanya aja gitu loh. Jadi ya udah Dek berpikirnya sekalian langsung aja gitu, yang bagus gitu kan, yang memang sesuai dengan tujuan karir Dek, pengen berkarir di perusahaan swasta gitu kan, dan itu tuh yang cocok sama tujuan karir Dek itu tuh di Jakarta gitu. Nah sebenarnya ada aja kan universitas-universitas bagus lainnya di luar kota, kayak misal di Bandung, di Jogja gitu kan, Surabaya atau apa gitu kan. Tapi untuk tujuan karirnya itu perusahaan-perusahaan yang Dek mau tuh adanya di Jakarta gitu. Kalau misalnya bisa sih di luar kota gitu kan, tapi kayak bisanya tuh kayak lebih ke fokus kuliah dulu 3-4 tahunnya itu, terus nanti baru mulai cari-cari atau mempelajari perusahaannya tuh setelah lulus kuliah gitu. Nah kalau misalnya Dek pilih langsung di Jakarta, di kota yang Dek mau berkarir gitu kan, dari awal Dek kuliah itu udah langsung bisa sambil lihat-lihat mempelajari perusahaan yang Dek mau gitu. Jadi nggak buang-buang waktu lah, dia benar-benar fokus kuliah aja gitu. Makanya waktu itu kayak Dek cuma menargetkan kan, misal IPK-nya target minimal 3, sekian gitu kan. Setelah target 3, sekian itu tercapai, Dek nggak begitu fokus di kelas lagi. Dek cari kegiatan di luar, entah itu kunjungan ke perusahaan-perusahaan IT lainnya gitu kan, startup, atau misalnya ada pelatihan IT-nya gitu. Jadi nanti setelah selesai kuliahnya itu emang udah tahu perusahaan yang mau dituju, terus prosedurnya kayak gimana gitu, tinggal melangkah aja gitu, jadi nggak buang-buang waktu. Ada lagi yang lucunya, begitu saya mengantar dia ke Jakarta, saya langsung shock, langsung terkejut, karena waktu itu adalah kos-kosannya itu benar-benar kecil. Ya menurut saya kecil ya, karena kita biasa gimana ya, dibilang besar enggak, tapi menurut saya kecil. Jadi saya waktu itu nggak bisa tidur, kalau malam pasti saya ingat dia. Saya pernah menelpon dia sampai baterai handphonenya habis.
saya sampai mencari ada nomor-nomor yang dia di tempat tinggalnya pertama minta cariin karena khawatirnya saya. Setelah itu saya jatuh sakit. Itu mungkin sebulan 2 bulan dia baru masuk kuliah, saya jatuh sakit, turun berat badan saya 7 kilo, saya sakit, kemudian papanya nelpon dia suruh pindah. Akhirnya saya sama kakaknya datanglah ke satu universitas mau memindahkan dia. Waktu itu akreditasi IT-nya baru B. Tapi mereka itu malah kayak menyalahin saya. Anak ibu udah mandiri, udah bisa belajar IT di Jakarta. Sedangkan anak saya aja kalau dia mau kuliah, saya yang mencari tempat kuliahnya, saya yang menyiapin, saya yang nyari. Ini anak ibu udah mandiri, ngapain nih ibu pindahkan ke sini? Nanti ibu menyesal dan ibu juga disesali sama anak ibu. Akhirnya bismillah, saya waktu itu juga sholat istiqoroh, saya minta tenangkan hati saya. Akhirnya saya lenggowo, saya bismillah, pokoknya saya udah pelan-pelan akhirnya saya menerima dia di Jakarta. Kemudian dia udah 1 tahun di Jakarta. Dia 2016 ke Jakarta, 2017 ya, itu. Oh iya, 2017 dia mengajak kakaknya baru selesai S2 di Pekanbaru, S1 Pekanbaru. Dia mengajak kakaknya bekerja di Jakarta. Akhirnya kakaknya waktu itu juga nggak mau pergi karena mengingatkan saya ada usaha, jadi usaha itu sangat membutuhkan kakaknya karena kakaknya yang menghandle keuangan, yang membantu saya karena saya nggak pakai karyawan. Kakaknya biasanya usaha saya melibatkan anak-anak saya. Apa yang bisa dikerjakan anak saya ikut terlibat dalam usaha saya. Biasanya kalau jemput barang, masalah ke bank itu dari SMA, anak saya yang nomor 1 dia yang handle. Waktu itu kakaknya nangis, Ici nggak bisa pergi ma karena nanti sedangkan ada Ici aja mama susah, jadi nggak usah lama. Tapi waktu itu saya kuatkan karena adek udah membuktikan bahwa dia baik-baik aja di Jakarta. Akhirnya saya mengizinkan anak saya nomor 1 juga bekerja di Jakarta. 2 bulan 14 hari si kakak dapat kerja. Kemudian setelah dia dapat kerja baru dia mengambil S2.